Apa kabar Rek? Hadir lagi di Sholat Podcast. Wis gak usah basa-basi ini akeh, wis pasti sehat kabeh, pasti asik kabeh. Saiki sing lagi penting itu kita ngomong tentang literasi. Katanya arek zaman saini, ya kan, itu kurang minat bacanya kurang. Berkaitan dengan itu misalnya, buku-buku juga kurang. Nah, apa benar? Langsung aja wis takon ketemu Sam Gedeon. Apa kabar bos? Luar biasa. Gini nih, Sam Gedeon ini boleh dikata hadir di Malang dengan bisnis penerbitan buku, publishing. Nekat, orang nekat nih. Dengan situasi sekarang. Nah, kira-kira pembacaan nekatnya ini seperti apa, Lek? Teman-teman pengen tahu ini. Le itu Mas ya. Nah, Aku ngomong konco-konco ngomong juga. ya. Kutukan dunia buku Mas. Kutukan, dari buku ini membawa kutukan ya. Oke. Dari buku kerjanya ke buku terus Mas. Gitu ya. Dari Gramedia pindah nang Karisma. Oke. Baca Karisma toko buku. Oke. Jadi supplier Toga Mas. Ditarik Toga Mas. Toko buku juga. Toko buku juga, Oke, kerjakan buku oke. juga. Terus ya nekat bikin sendiriku ya gara-gara almarhum Pak Johan Togamas meninggal, Oke. memutuskan untuk keluar dari Togamas, korporasi. Ya, korporasi. kita nyoba nekat bikin sendirilah. Oke. Nekat lah, cilik-cilikan. Waktu itu wahyunya apa wahyunya? Kan ini bukan sekedar soal pilihan gitu loh, tapi ini kalau ada kutukan ada wahyu pasti ya. Ngono. Ya itu Mas apa? Di satu sisi pengalamannya di buku tok ya Mas ya. Buku tok terus dari kerja buku itu kan timbul apa ya Mas ya? Istilah apa nih muluk-muluk itu passion, anak passion Ya, gitu, Mas ya. ada passionnya Ada passion ya. untuk itu ya. Diseriusi aja wis kemarin. Oke. Pas keluar serius bikin sendiri wis seperti itu. Ngono ya. Gitu ya. Sekarang menjawab fenomena sekarang ketika semua bertransformasi ke digital. Apa masih prospek kira-kira? Atau misalnya apa masih ada orang yang butuh buku? Gitu. Ya. Penerbitan yang tak ambil Mas, segmennya itu kan segmen ke perguruan tinggi Mas. Oke. Kebanyakan ke buku-buku teks, terus ke buku ilmiah gitu kan ya Mas ya. Itu sampai saat ini kita masih diuntungkan sama peraturan Kemendikbud, Ristek ya, Dikti ya, Dikti itu bahwa dosen itu wajib nulis buku Mas. Oke. Jadi kalau dibilang butuh apa enggak di segmen saya pasti butuh Mas. Pasti butuh. Ya. Pasti ada terus ya. Ya. Apa istilahnya order maupun Orang membuat membuat buku itu Ya, ada. Oke. saya ngambil celahnya di situ yang mungkin pemainnya banyak tapi tidak sebanyak buku umum Mas. Oke. Pemainnya gitu. Jadi ada celah marketing itu sing tak pelajari sampai saat ini ya tetap konsistennya di situ. Oke. Seperti itu. Dan itu tepat ketika Malang ini nggeni kampus misalnya. Iya, gitu. Ada hampir 60 perguruan tinggi ya, Ya, Malang itu ya. hadir di Malang. Iya, itu ya. Salah satu keuntungan juga home base-nya di Malang gitu kan, iya gitu. Oke. Nah, selain buku-buku yang memang ada di pasar pendidikan misalnya, tak delok juga sampean ini banyak membantu kawan-kawan di ruang sepi. Ya. Ya. Penulis sastra, penulis sejarah, penulis yang sekarang nggak dianggap nggak populer itu loh. Nah, apa keberanian sampean untuk bisa mengakomodir teman-teman ini? Kalau itu sih sebagai salah satu bentuk apa ya tanggung jawab moral ya Arema, teman-teman semua ini kebanyakan di Malang Raya juga Ya. itu banyak seniman yang sebenarnya mereka masih ada dan kita bisa dokumentasikan punya legacy dalam bentuk buku. Bentuk karya buku itu ya. Dibilang untung. Kalau laku untung Mas. Kalau lagu untuk, Ya. kalau main di delok tok misalnya.
Tapi Oke. ada kepuasan lain yang mungkin nggak didapat dari sekedar kita cari untung, Mas. Ya. Itu contoh almarhum Mbak Yongki ya, bukunya itu saksinya Mas Nasai itu. Kita deal buku itu dengan Mbak Yongki setelah Mbak Yongki bertahun-tahun keliling kemana-mana, Ya. tidak Terbitkan. tidak ada yang mau menerbitkan ya dalam tanda kutip gitu ya. Terus ngomong ke kita, ya wis, oke kita terbitkan. Nggak nyampe 2 minggu ya Mas ya, Moro Ya. beliaunya Nggak ada ya. nggak ada gitu kan. ya. Nah, itu koyok dititipi kita malah. Iya. Dititipi gitu. Memang marketnya nggak banyak, tapi itu salah satu bentuk tanggung jawab moral saya sebagai orang Malang untuk turut serta membantu melestarikan karya dari maestro-maestro ya. di Maestro-maestro Kota ya. Malang. Ya gitu. Oke, dan itu tidak terbatas kepada mungkin penulis sastra saja ya, Enggak, termasuk pendokumentasian pemikiran apa itu hadir ya. Iya, kebudayaan terus musik itu juga. Musik itu ada bukunya Sambison itu juga kita terbitkan juga gitu. Oke. MMI juga seperti itu. Terus pelaku budaya kayak Ki Soleh itu kan naskah pedalangan yang Ya, kita naskah terbitkan juga seperti itu juga. Marketnya kecil banget gitu. Terutama yang berbahasa daerah itu kan hanya bisa dinikmati yang mengerti bahasanya. Segmented ya. Iya betul seperti itu. Kecil. Sebenarnya ke sana ya. Jadi gue sebenarnya banyak karya-karya pemikiran teman-teman Malang yang sudah dibukukan oleh MNC gitu. Jadi coba dikulik tuh ya kehadiran karya-karya itu. Karena itu bagian dari hasanah pengetahuan yang arek-arek Malang ya, tentunya ya. Nah, rencana-rencana ke depan di dalam konteks bagaimana sekarang lahirnya digitalisasi. Apa yang ada di sampean saat ini? Ya, mau nggak mau Mas, kita penerbit konvensional yang pakai buku fisik ya Mas ya, Ya. harus mengikuti e-book Mas. Oke. Ke ranah digital. Bahwa buku sekarang itu tidak hanya dinikmati secara fisik, tapi berubah shiftingnya ke buku digital Mas. Buku digital ya. Ya, materinya juga tetap sama, cuman versinya aja yang berbeda ya. Nggak ada kalau fisik buku ada fisiknya, kalau digital itu kita bisa belinya itu lewat platform-platform penjualan e-book gitu ya. e-book Banyak, sudah cukup banyak dan sekarang memang sudah berpindah ke situ. Kalau mau dibilang di tempat saya sendiri ya, omsetnya itu sekarang sudah separuh-separuh Mas. Udah Separuh buku 50-50 ya. fisik, separuh buku digital. Oke. Ya, dan kita melihat buku digital ini prospeknya semakin semakin dibutuhkan Mas oleh pasar Mas. Bukan hanya penulis atau penerbit tapi Masyarakat ya. Secara umum sudah Iya, mulai terus sama kebutuhan instansi, mengakses Mas. itu ada. Instansi juga ya. sekolah-sekolah itu kan sepengetahuan saya di lapangan mereka itu wajib memiliki e-library Mas. Oh, oke. Ya, kalau mereka punya e-library gak punya e-booknya. Tadi diisi apa Iya, gambarnya ya. Sebenarnya peluang buat kita juga kayak gitu Mas. Oke. Jadi sebenarnya digitalisasi ini tidak justru bahwa ada anggapan bahwa digitalisasi itu mematikan apa istilahnya konvensional gitu kan. Ini enggak juga sebenarnya. Kalau sepengetahuan saya ngikuti selama ini sebenarnya itu tidak, tapi itu sebagai salah satu bentuk cara ya untuk penerbit ini tetap hidup Mas. Oke, Ada perluasan channel ya berarti penjualan lain gitu lah Mas itu. Selain perluasan ya fisik, berarti ya. betul, ya. Oke, bisa dianggap itu perluasan bukan hal yang mematikan sebenarnya kan gitu. Bukan, yang mati itu ya yang penerbit yang tidak bisa mengikuti digitalisasi. Digitalisasi. Iya, gitu, Oke. Mas. Website aja gak punya, ya pasti gak bisa. Hanya mengandalkan Fisik. market retail Ya, fisik ya, gitu ya. Oke, di Malang pembacaan dalam konteks literasi itu apa yang saya baca, yang sampai bisa baca itu. Ini kalau di Malang ini sebenarnya kota pendidikan ya. Ya. Sudah kita tahu sebagai kota pendidikan gitu kan. Minat baca cukup baik ya. Sepengetahuan saya itu dari Dinas Perpus ya. Malang itu masih masuk ke dalam 10 besar, Pak. 10 besar. Ya, di Jatim itu tahun lalu Perpus Malang itu memperoleh penghargaan bahwa tingkat baca di kota
Malang dapat nomor 1 Mas, Perpus ya Mas. Oke. Versi Perpus Kota Malang. Iso dibanggakan berarti yo. Ya, tapi di satu sisi kemarin saya bekerja sama dengan Perpus juga bahwa ada titik-titik yang memang minat bacanya masih kurang. Oke. Sehingga kemarin kerjasama dengan Perpus itu saya dengan satu platform namanya Digido dari Jogja itu platform e-book Mas, kita Ya. menghibahkan 15 e-library untuk Oke. daerah-daerah di pinggiran Kota Malang. Oke, jadi ada penyebaran ya Iya, dari ini. yang minat bacanya kurang dinilai oleh Perpus kita hibahkan 15 titik baca itu Mas. Oke. Digital Mas. Digital ya. Jadi warga di sekitar itu punya perpustakaan dalam bentuk digital. Digital. Iya. Gitu. Jadi cuma tinggal scan barcode tok mereka bisa baca. Bisa langsung bisa baca Bisa ya. langsung baca. Oke. Gitu. Oke. Dan ini adalah sebagian bagaimana upaya sampean untuk menjaring minat baca ini terus-menerus seperti itu ya. Ya, ini sebenarnya programnya Perpus yang dikolaborasikan dengan kita supaya yang di 15 titik ini nanti jadi pilot project untuk bahwa dengan adanya digital library itu meningkatkan indeks literasi Kota Malang Mas. Oke. Gitu. Jadi masuk ke sana ya. Iya. Oke. Portfolio juga bagi Perpus Kota Malang sebenarnya ya. Ketika indeks ruang baca ya, masyarakatnya literasi tinggi naik, ya, literasinya naik ya. betul. Oke. Dari sisi penggiat literasi misalnya, apakah cukup memadai penulis-penulis Malang, baik itu yang dalam koridor pendidikan maupun seni budaya atau bahkan mungkin politik, penulis-penulis politik tentang permalangan, ada nggak itu kira-kira? Banyak Mas. Malang Banyak itu ya? gudangnya penulis, Gudangnya wong pinter dari area-area ya. ide-ide besar juga banyak Dari Malang ya? teman-teman Kota Malang. Memang kan kadang itu tidak terekspos secara besar ya, tapi Besar ya? sangat banyak Mas penulis. Tidak kekurangan lah. Nggak sebenarnya kekurangan kita, ya. Jadi kadang kalau penerbit mati di Kota Malang itu ya seperti apa Mas ya istilahnya? Nah, ya banyak lah, Tikus mati di Lumbung Padi Nah, ya. Karena sumbernya banyak banget gitu ya. Apalagi teman-teman yang apa istilahnya yang memang ahli ya di dalam masing-masing ini kan cukup banyak variannya di Malang itu. Keren loh Sak Jenorek. kita melayani satu universitas X gitu ya, yang besar gitu, nggak ke handle kadang, Oke. over kadang seperti itu. Itu ya yang terjadi ya sebenarnya ya. Sebenarnya itu. Gitu. Jadi bukan berarti bahwa ruang baca itu sepi itu tidak berlaku di Malang ini lihat toh. Ya, mungkin secara fisik sepi, misalnya Sepi. Perpus sepi, tapi secara data, secara mereka mengakses secara digital, itu gila-gilaan Mas. Klik, jumlah klik. Satu e-library milik Perpus yang kita garap itu pun, klik per harinya itu sudah lebih dari 2.000 klik Mas. Per hari. Per hari. Di Perpus UB per hari 12.000 klik Mas. Di UB Per hari. per hari. Udah 14.000 per hari itu orang membaca kan gitu ya. Belum yang lain mengakses itu ya. E-library miliknya Perpus UB. Hanya UB loh Mas, satu doang. Segitu Mas. Padahal ada 60 universitas lebih ya di sini ya. Berarti. Oke, berarti kalau dikalkulasi itu hampir bisa menjadi sekitar 10.000 klik itu bisa muncul kira-kira ya seperti Mungkin itu ya. segitu ya. Belum mendatar gitu. Nah, pertanyaanku ya, perspektif publishing dalam hal ini, apa yang bisa mendorong juga teman-teman bisa berkolaborasi gitu ya, terutama penulisnya gitu, yang bisa disampaikan sama sampeannya. Gini, saya sendiri sekarang sedang mengusahakan untuk munculnya penulis pemula-pemula itu loh Mas, yang anak-anak SMA, SMP seperti itu kan. Jadi sekarang mulai banyak beberapa tempat itu pada saat saya diminta untuk workshop penulisan, saya selalu sampaikan ke siswa ya, khusus siswa itu punya buku, punya tulisan sudah jadi, tak terbitkan gratis. Oke. Karena yang di mindset orang saat ini kan menerbitkan buku itu wis biaya sendiri, tulisan sendiri, masarkan sendiri juga Masarkan Mas. sendiri, kan repot ya. Mahal kan Mas, mahal loh Mas. Kalau kita Akhirnya hidupnya terserap untuk itu guys. Ya, dan ini Mas, dan itu mungkin sedikit banyak membuat calon penulis muda itu
jadi enggan. Mas. Enggan. Ya, aku wis nulis susah setahun nulis Ya. pen. Begitu mau nerbitkan harus bayar. Harus bayar. Oke. Begitu sudah diterbitkan, Kudu masarnya sendiri, iya, ya kan? Wis tak terbitno wis dodolan iki apa ya dolan dhewe gitu ya. Oke. Ya, Nah, sekarang- kenapa langkah itu diambil? Itu untuk memunculkan ini Mas, penulis apa yang muda-muda ya Mas ya. Kan kita bakatnya anak-anak itu kan Ya, sebenarnya kadang-kadang di luar prediksi kita ya. Iya, Kita betul. jarang bisa membaca juga sebenarnya apa yang ada di pemikiran mereka gitu ya. dan kalau mereka tidak kita fasilitasi Mas, mungkin regenerasi penulis ini akan hilang Mas nanti. Ya. Yang kedua daripada mereka nerbitkan di di platform-platform yang dibaca gratis itu Mas. Ya. Ya kita terbitkan aja nggak apa. Mereka punya legacy juga bahwa bukunya kita terbitkan ada fisik bukunya, ada e-booknya, terus mereka punya ISBN sendiri itu kan Ya. satu kebanggaan untuk siswanya. Yang kedua kebanggaan juga untuk sekolahnya. Mas. Sekolahnya. Betul ya. Bahwa sekolah itu turut serta ya untuk melestarikan ekosistem penerbitan Mas, Penerbitan gitu gitu ya. ya. Fasilitas Apalagi dengan konteksnya misalnya belajar merdeka ini misalnya. Ya, Itu kan ruang-ruang itu sebenarnya tidak sebirokratis dulu misalnya ya, seperti itu ya. sekarang lebih fleksibel dan ternyata banyak Mas penulis banyak. Terus rata-rata kendala mereka itu ya di biaya. Mau menerbitkan buku itu kudu bayar, ke penerbit itu harus Oke. bayar. Kecuali tulisanmu bagus banget ada penerbit yang mau menerbitkan, tapi kan Oke. 1001 mungkin Mas ya, Ya, gitu ya. yang bisa nembus seperti itu. Kalau penerbitnya nggak punya kutukan kayak siapa yang angel itu ngambil keputusan itu ya. Kalau murni profit oriented pasti Selesai itu ya. cari yang bestseller ya Mas, Ya. yang marketnya besar gitu. Nggak perlu mencari istilahnya spekulasi ya, Ya, gitu ya. ya, Oke. Tapi spekulasi ini diperlukan memang ya untuk bagaimana membangun literasi dari generasi muda sampai pada konteksnya bagaimana mereka membangun legasinya sendiri kira-kira gitu. Betul. Ya, jadi tidak semata-mata saya itu di profit gitu kan. Tapi ada ada goodwill yang kita tanamkan Mas ya. Mungkin sekarang mereka masih SMA nulis dengan levelnya mereka anak SMA sekian. Tapi Oke. 2-3 tahun lagi setelah mereka kuliah, kerja, pola pikir berubah Mas. Oke. Gaya bahasa berubah. Mungkin mereka nanti bisa jadi salah satu maestro. Ya. Yang paling enggak kita pernah memfasilitasi mereka kan bangga Mas untuk kota, untuk mana kan seperti Mencatat itu. sejarahnya sejak Iya, awal gitu ya. iya, betul. Bukakan jalan Mas. ya. Bukakan jalan. Iku lho rek. Ayo rame-rame. Oke. Sebagai penerbit, sebagai orang yang bergelut dengan bacaan, literasi, buku, njelok Malang saiki ya apa? Kalau saya melihatnya ya optimis Mas, masih prospeknya masih sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Penerbit-penerbit baru muncul ya wah oke Mas. Ya. Banyak gitu. Cuman yang sustain nah itu yang seleksi alam lah. Ya. Pasar yang ngomong itu. Ya. Tapi kalau diomong kita ngomong ini materialistis ya, cuan nggak? ya. Pasti cuan. Segini banyak ini. Pasarnya ya. luas, Oke. gitu. Makanya itu saiki sampean nggak bermain di Malang tok ketok Iya. Nang dia ya coba diceritakan Nah, ini Malang ini bukan ditinggalkan tapi wis sudah bisa ditinggal gitu kan. Jadi ya, oke. sudah mulai nyoba ke beberapa kota gitu kan. Ya. Beberapa tahun yang lalu ada di Bogor, saya punya agent di sana di Bogor, terus di Blitar sampai sekarang juga ada. Ya. Terus yang baru saya buka lagi di Bali Mas. Ya, Bali ya. Ya, Bali itu tujuannya kita ngambil pasar Indonesia Timur. Ya, oke. 3 tahun terakhir saya tidak buka kantor sendiri tapi kerjasama dengan rekanan di sana. Nah, hasil evaluasi selama 3 tahun, hitung-hitung masuklah. Masuk ya. Masuklah, kita cobalah nekat Oke. masuk gitu ya. Artinya Indonesia Timur mesti digaweno Windows sih ya. Iya. Lewat Bali gitu ya. Ya, betul, Oke. gitu. oke. Jadi nanti cetak-cetak skala kita ambil tetap dari kantor pusat di Malang gitu kan. Cuman kantor pemasaran itu tetap di Bali nanti sebenarnya. Oke, tentunya itu kan nggak hanya bagaimana hasil ya, tapi bagaimana mengambil resource juga kira-kira dari Indonesia Timur. Betul.
di Indonesia Timur itu kebanyakan yang kita pelajari mereka nerbitkan ke Jawa, tuh, Mas. Ke kita Malang, Surabaya atau Jogja. Ya. Seperti itu. Dan mereka menganggap bahwa di Jawa itu mahal, Mas, gitu. Karena kena ongkos kirim, kena apa dan lain-lain. Padahal kita tahu paketannya Jogja ini murah pol. Gitu. Ya, Mereka masih nganggap mahal. Ya. Terus saya masuk ke situ dengan background dari Malang. Kita coba kasih harga yang kompetitif di sana. Oke. Gitu. Ya, setahun ini sudah ada sekitar 125 judul yang baru lah, Mas. Dari sana ya, Dari Indonesia Timur semua, ya? Bali, Oke. kebanyakan Bali gitu. Oke. Nyoba karyanya anak-anak Bali. Bali ya, kebanyakan kerja sama-sama sekolah-sekolah itu, Mas. Gitu. Udah 125 juta. Ya, Ekspansif dari bulan ini ya. 4. Oke. Ya, 6 bulan paling ya. 6 bulan ya, ya. ekspansif ya. Iya. Gitu. Keren. Karena penerbit di Bali kebanyakan juga ngambil segmen perti yang banyak, Mas. Karena di sana kampus besar-besaran juga banyak. Oke. Di luar kemudahan, pasti ono hal yang paling sulit misalnya. Ya kan? Apa yang bisa disampaikan ini? Sulit apa ya, Mas ya? Ya sulit itu kalau buku gak laku itu pasti sulit, Mas. Ya, secara ekonomi sulit ya. Secara ekonomis pasti Oke. sulitnya itu karena kadang kita menerbitkan buku memang kita bisa analisa ya, tapi kondisi pasar nanti kita juga Ya, nggak nggak bisa tahu prediksi ya Mas. kadang-kadang ya. Menerbitkan buku laku punya kampus, buku wajib, sebulan kita nerbitkan, bulan berikutnya wis muncul bacakannya Oh gitu ya. di Shopee, Mas. Oke. Musuh kita itu Ono itu ya. banyak, Mas. Malah di Ya. Shopee pun itu terang-terangan bahwa itu bukan buku asli, Mas. Nanti kapan lihat ada slide itu bisa Ya. dijelaskan. Tulisannya mirip aslinya. Oke. Asli fotokopi, Mas. Tulisannya gitu, Mas. Orang jualan. Harganya ya Gila, ya. gak nyampe 50%. Jadi sebenarnya pembajak buku pun itu wis berani mengekspos dirinya ya bahwa aku itu pembajak gitu ya. Iya. Di Shopee nggak susah nyari buku bestseller. Oke. Bahkan buku bestseller punya penulis besar pun dibajak, Mas. Di situ. Kita pun seperti itu. Buku teks perguruan tinggi banyak, Mas. Dibajaknya banyak. Dibajak di sana ya. Sudah ngalamin. Saya kejar ke Shopee-nya, peringatan ke tokonya. Tokonya besok hilang. Oke. Tapi mungkin bikin toko buku Lain, online kan ah, gampang. iya. Tinggal buat email. Buat lagi gitu kan Muncul atas lagi. nama baru Iya. muncul lagi. Gitu, ini. Kecuali benar-benar aparat keamanan misalnya itu memonitor juga gitu ya. Betul, Tapi ya. kan yo repot Susah, modal karena kan apa digital, Mas, penjualan digital, ya. tidak ada fisiknya mereka. Cyber security ini kudu memang sangat canggih ya. Dan- Nggak berkali-kali kebobolan kayak kita ini ya. Penjualnya itu bukan produsen kebanyakan. Oke. Mas. Jadi mereka semacam reseller gitu, Mas. Ya. Jadi tinggal ada buku apa, pesanan buku apa, mereka ada Oke. satu providernya yang bisa Menduplikasi itu ya. Iya. Oke. apapun judulnya katanya. Ya, klaimnya gitu. Canggih gitu ya. Apapun judulnya. katanya. Jadi Pirate of Caribbean mengekspos diri gitu ya. Weh, aku pembajak gitu ya. Oke. Menarik. Oke, menarik pembicaraan kita hari ini. Ternyata Malang luar biasa bahwa minat baca itu sangat besar di Malang. Sehingga penerbit pun juga nggak hanya persoalan spekulasi di sini, punya keyakinan untuk membangun itu gitu ya. Ya. Oke. Terakhir yang bisa disampaikan apa? Yang disampaikan ya, nulis buku itu tidak seribet yang dipikirkan oleh penulis gitu ya. Terutama dalam biaya atau apapun gitu ya. Di tempat kami juga apa ya Mas namanya terbit gratis itu ada, program Oke. terbit gratis ada gitu kan. Bahkan yang kalau penulis minta royalti tempat kita ada. Oke. Kontak aja nanti itu. Oke. Sama-sama. Jadi tetek bengeknya kesulitan dalam tanda kutip bagaimana harus menerbitkan buku itu sebenarnya bisa selesaikan gitu ya. Ya, masing-masing penerbit pasti menyelesaikan. Menyelesaikan itu ya. Penulis tugasnya ya
nulis aja. wis, Terus nggak usah mikirin layout, nggak usah mikirin desain cover, nggak usah. Serahkan ke penerbit-penerbit terus beres. Iku lho, makane kon langsung kok ndang nulis ngono lho ya. Wis selesai aja ragu-ragu. Anehnya gitu. Oke, cukup itu? Ya. Kira-kira gitu ya. Sip, Oke, gitu. selamat datang di Solo Podcast. Thank you banget.